Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Niko mungkin, saya kan ada project sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan project properti. Tapi singkat cerita, uang saya nyangkut di sana gitu Pak Niko. Artinya tidak bisa saya miliki kembali. Minta saran mungkin dari Pak Niko, bagaimana sebaiknya saya bersikap terhadap uang saya di proyek tersebut. Terima kasih Pak Niko. Dianggap bahwa uang itu udah hangus gitu ya. Oke. Uangmu gak hangus, jadi dicipta aja sekarang. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Uangku yang ada di, sebut namanya. Ya, saat ini sedang melipat gandakan dirinya sendiri. Dan segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temannya. Mati doanya tadi kan, ketika mau tidur dan bangun tidur. Tadi kan ada penciptaan, uangmu tidak hilang. Uangmu masih di tempat orang itu. Nah, jadi dilibatkan semua tadi kan. Cipta yang powerful tadi ya, divisualisasikan namanya. Ketika mencipta itu, uangmu tadi berterbangan masuk dari atas ke rumahmu tadi, dan rumahmu dipenuhi dengan uang. Nanti kembalinya tidak harus dari orang itu. Jadi ketika kamu mengucapkan itu, udah hatimu dibuat nyaman aja. Bahwa Tuhan sanggup mengirimkan uang itu dari berbagai sumber, dari berbagai arah. Nah, visualisasinya bagaimana? Sambil mengucapkan tadi, diucapkan telinga mendengarkan, sambil divisualisasikan, uang itu turun dari atap rumahmu, dari atas, turun memenuhi rumahmu. Jadi di ruang tamu penuh dengan uang, di dapur ada uang, di kamar tidur ada uang, dimanapun tempatmu ada uang, penuh dengan uang. Dan kamu visualisasikan, kamu keluar dari rumah, memenuhi, kalau kamu naik mobil, penuhi mobilmu dengan uang. Ya, dan kamu berbagi ke banyak tempat dengan uang tadi. Dan kamu alirkan lagi uang itu. Ketika kamu keluar rumah, kamu bawa uang yang banyak, kamu bagikan ke berbagai tempat. Nah, itu namanya visualisasi, dan itu cepat terwujud. Ya. Tapi ketika kamu ngomong gitu, hatimu harus segera nyaman gitu loh, jangan terus masih dongkol, masih manggel. Ulu hatinya dibuat nyaman gitu kan. Sikap saya terhadap partner itu sebaiknya gimana? Baik aja. Jangan berubah, baik aja. Gitu loh. Baik saja. Udah kamu cipta kan itu udah, ketika kamu udah mencipta itu, kamu udah lepas, nggak ada urusannya dengan orang itu. Jadi kalau saja menuntut gimana? Orang itu urusannya dengan semesta nanti. Ini kan kamu sudah melakukan penciptaan, kamu sudah selaras dengan semesta. Jadi ketika kamu sudah mencipta itu, maka urusannya semesta. Lakukan bagianmu, dan semesta akan melakukan bagiannya. Maka urusannya sekarang, urusannya dia sudah dengan semesta, bukan lagi dengan kamu. Gitu. Nanti cepat tadi, segera kembali dengan membawa teman-temannya. Maka dengan orang itu kamu udah clear. Maka udah nggak ada ganjalan lagi gitu loh. Tapi kalau kamu mencipta tapi masih ada ganjalan dengan orang itu, hati masih dongkol, ya nggak akan segera terwujud penciptaannya. Perkenalkan, tiang nama saya Kadek Welaga, tiang to the point saja Pak Niko untuk menghemat waktu. Saat ini kondisi saya, mohon maaf Pak, lagi dalam tanda petik saya memakai bahasa terpuruk, tapi Bapak itu sebagai anugerah sebetulnya. Saya belajar kehidupan dari kontennya Bapak banyak sekali. Ya, saya praktekkan bersama istri saya di pagi hari, doa penciptaan, menjaga vibrasi, afirmasi, visualisasi, impian-impian dan goal-goal kami lakukan terus-menerus Bapak. Hanya saja kami menyadari keterbatasan Bapak. Saat ini kami memiliki masalah hutang sudah hampir 5 tahun lebih Bapak. Dan beberapa, hampir separuh dari aset-aset kami sudah disita oleh bank sejak COVID kemarin Bapak. Pada akhirnya Tuhan mempertemukan kami dengan channel Bapak gitu. Di situ kami mulai belajar tentang arti dari hidup, dan kami terus mengikuti konten Bapak tanpa rekomendasi dari siapapun Bapak. Jadi kebetulan sekali pas di momen aset kami sudah mulai proses lelang itu, kemudian Pak Degus merekomendasikan kami seorang lawyer. Di situ kami bertemu dengan lawyer, dan lawyer itulah sampai saat ini sedang menghandle aset saya sehingga ditangguhkan Bapak. Proses lelang dihentikan,
kemudian proses penjualan aset juga semua itu mediator, makelar properti itu berhenti, berhenti, makelar properti juga berhenti semua. Aset yang tersisa hanya rumah itu, Bapak. Walaupun nilai appraisalnya barangkali lebih tinggi dari utang kami. Ini yang menjadi pikiran kami berdua sama istri kami, tapi kami tetap melakukan doa-doa penciptaan karena kami meyakini apa yang Bapak sampaikan bahwa rezeki tidak selalu berasal dari sumber yang terduga, tapi juga keajaiban yang tidak terduga kami terus lakukan. Tapi nalar kami, pikiran kami selalu berpikir bahwa apa yang harus kita lakukan, sehingga kami mengikuti masukan dari bagian aset Pak Degus itu untuk mencoba melakukan take over. Ya, dulu Bapak ketika tadi katakan punya aset tadi, itu dulu belinya cash atau utang? Sebelumnya kami ada beberapa aset tapi sudah sisa, Bapak. Boleh ya, yang tadi Bapak bilang aset itu, dulu belinya itu cash atau utang? Mohon maaf Bapak, kami semua mulai dari nol, Bapak. Nah ya, itu kan belinya utang kan? Maka gini loh, tadi yang Bapak bilang tadi itu bukan aset, itu beban. Maka sekarang bersyukur karena apa? Bebannya sudah selesai. Kan udah diambil bank itu bebannya. Ya udah, berarti kan bebannya udah selesai. Bapak sudah tidak mikir lagi kewajiban bulanan kan? Jadi selama ini tuh banyak orang belum bisa membedakan antara aset dengan beban. Nah, bedakan dulu karena selama ini Anda masih menganggap itu aset itu. Maka menjadi berat di dalam hidupmu. Ketika Anda memiliki sesuatu tapi dengan cara hutang, itu bukan aset. Itu beban. Ya, Bapak bisa bedakan ya nih, Bapak Ibu ini ya, antara aset dengan beban. Justru sekarang Bapak harus bersyukur. Terima kasih Tuhan, bebanku sudah diambil oleh bank. Yang bikin berat apa? Karena Bapak selalu bilang asetku, asetku, asetku. Ya, oke, sama sekarang ini beli rumah ini dulu kan juga dari utang juga. Lah ya, artinya kan juga dulu dari utang juga kan belinya kan. Ya, appraisal itu nggak usah dipikir. Padahal selama ini itu beban semua itu. Kalau sekarang udah lepas diambil oleh bank, bersyukur Pak gitu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bebanku sekarang sudah diambil alih oleh bank. Sudah kembali kepada yang berhak gitu. Sekarang gini, maka mencipta penghasilannya sekarang. Jangan fokus pada utangnya. Sekarang fokus kepada penghasilan, jangan fokus kepada utangnya. Tadi artinya bersyukur Tuhan, terima kasih bebanku selama ini ternyata sudah selesai. Ya, nah, ini kan tadi masih punya yang tinggi. Ya. Bersyukur. Jadi mulai malam hari ini sekarang bersyukur karena beban-bebannya sudah selesai. Doa 21 sudah selesai. Belum Bapak. Oh belum. Nah, pengen sesuatu yang besar, yang ini belum selesai. Maka sekarang fokus dulu, lakukan bagianmu. Lakukan bagianmu dulu ya. Doa 21 hari. Ya. Terus nanti mencari uang seri ganjil. Terus nanti ada tahapan lagi. Lakukan bagianmu dulu. Sekarang cipta dulu, jadi nyaman dulu hatinya. Sekarang bersyukur dulu mulai hari ini. Nanti dirubah. Bukan mengeluh. Tadi kan keluhan semua tadi. Asetku, asetku, padahal bebanku. Gitu Pak ya. Pak Niko, atas kesempatan yang diberikan pada kami. Hari ini kami sangat bahagia dan luar biasa kebahagiaan kami. Kami bahagia dan sangat bersyukur bisa ketemu dengan Bapak. Karena ini adalah mimpi saya untuk bertemu dengan Bapak.
untuk menyampaikan semua permasalahan saya, Pak. Saya adalah seorang pedagang. Usaha saya dulu memang sangat besar, Pak. Saya melayani semua market yang ada di Bali. Hotel-hotel saya pedagang khusus buah lokal Jawa, Bali, Lombok. Saya memiliki gudang di Bali banyak, di Lombok banyak. Tapi begitu Covid datang, usaha saya jatuh. Jatuh usaha saya karena saya dikhianati oleh pegawai-pegawai saya, kepercayaan saya yang membawa uang-uang saya. Sampai saya memiliki utang puluhan miliar di bank, Pak. Tapi seiring berjalannya waktu, Tuhan melindungi saya. Saya tidak pernah tidak bisa membayar uang di bank. Saya tidak bisa membayar pokoknya. Tetapi yang bisa saya bayar cuma bunganya saja, Pak. Saya jual aset saya untuk mengurangi utang saya di bank. Sampai saat ini saya masih mempunyai utang 3,1 miliar. Saya sekarang punya usaha koperasi, Pak. Karena saya sebagai ketua pedagang di Pasar Anyarsari Denpasar, saya membuat usaha koperasi konsumen Cingkraman Kuning Sari Mandiri yang hanya melayani pedagang-pedagang saja. Memang setiap bulan saya tetap mendapatkan penghasilan, Pak. Penghasilan saya lebih daripada 50 juta per bulannya, Pak. Hampir 100 juta saya punya penghasilan per bulan. Tetapi aset yang saya di bank itu nilainya sangat besar sekali, Pak. Tidak sesuai dengan pinjaman saya. Nah, karena saya tidak bisa bertemu dengan Bapak, bulan kemarin saya punya inisiatif sendiri. Bagaimana caranya saya menyelesaikan utang saya ini? Masalah kebaikan kalau menurut Bapak. Nah, setelah itu saya mendengar dikasih tahu, karena sebelumnya saya menabur, saya sudah mencipta sesuai dengan anjuran Bapak sebelum masuk anggota. Tapi saya yakin saya harus mencipta. Terus saya mencipta. Saya yakin pasti bisa. Akhirnya pihak bank ngotot, kalau begini tidak bisa, Bu. Terpaksa saya punya mobil Pajero, segera saya jual, Pak. Saya jual mobil Pajero saya langsung tabur uangnya. Terus saya yang lain masih saya umpatkan mobil saya, Pak. Mau saya jual, mau saya tabur. Akhirnya sampai bulan ini mungkin saya sudah bisa menabur. Prinsip saya harus bisa bulan ini mencapai Desember ini harus bisa menyabur 1 miliar gitu. Saya punya keyakinan seperti itu. Dengan menabur ini saya bisa membayar utang saya gitu, Pak. Tetapi suami saya yang agak ragu karena dia tidak percaya. Saya sangat berterima kasih. Mungkin Bapak bisa memberikan kami jalan ke dalam seperti yang Bapak beritahukan kepada kami. Supaya kami bisa segera bebas dari utang ini, Pak. Karena jaminan kami sangat besar, tidak sesuai dengan utang yang kami punya. Pasti semuanya terselesaikan. Saya yakin, seyakin-yakinnya, Pak. Terima kasih banyak terhadap Bapak. Saya bersyukur dan sangat bahagia bisa dipertemukan pada hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kan mudah, Bu. Sekarang kan udah kenal ini kan Dinas Nusantara Group. Kalau 100 juta per bulan, tadi Ibu kan udah mencipta kan, bisa menabur, bagaimana bisa mengcover angsuran. Ibu menaburnya 1,2 miliar. Otomatis nanti banknya selesai. Tapi yang paling bagus sih bisa bayar ya, artinya bisa bayar. Tapi sebenarnya Ibu tadi membayar cuma butuh negosiasi supaya tidak hanya bayar bunga tapi dengan pokok gitu kan. Gini tak ajari ya. Jadi mikirnya jangan usah kepanjangan. Nanti di bulan 24 itu Ibu sudah berkelimpahan. Gitu loh. Jadi di bulan 24 itu loh Ibu sudah berkelimpahan. Ngapain mikir yang bulan ke-36? Nah, Ibu mikirnya terlalu jauh kan itu kan. Ya banyak orang tuh mikirnya terlalu jauh. Saya pastikan Bu ya, saya pastikan. Ketika Ibu mencipta tadi, lakukan jam 3 pagi, mencipta dan tadi praktekkan tadi ilmu-ilmu hari ini tadi. 1 tahun Ibu itu sudah berkelimpahan.
Ibu 1 tahun bersama kami nanti gitu loh. Ibu tuh udah berkelimpahan. Ngapain mikir yang masih 3 tahun gitu loh. Itu yang bikin stres. Jangankan cuma 100.000 per bulan. 1 tahun itu nanti ya, udah di atas 300 juta per bulan. Pasti. Pasti. Ya. Justru sekarang mencipta kelimpahan tadi. Lakukan bagianmu dan semesta akan melakukan bagiannya. 1 tahun lagi penghasilanmu di atas 300 juta per bulan. Ya, jadi jangan terlalu mikir yang jauh-jauh. Maka isi harimu dengan ucapan syukur. Kalau mengingat yang hilang tadi, di sini ulu hatinya nggak enak. Ulu hatinya nanti nyesek. Ya dongkol kan itu kan. Maka lepaskan. Ya, semua yang sudah pergi nanti akan kembali dengan membawa teman-temannya. Maka semakin mensyukuri tadi nanti kebahagiaan, kelimpahan semakin ditambah-tambahkan. Jangan mengingat yang sudah tidak ada dan segera terwujud dengan cara yang cepat, mudah, sederhana dan ajar. Tepuk tangan tuh Ibu ini ya.